Dan keadaan Allah Ta'ala terlalu agung dan besar untuk memperlihatkan rincian hikmah Allah kepada masing-masing individu dari hamba Allah. Jawaban ke-8, bisa jadi kalian mengakui bahwa Allah Ta'ala mempunyai hikmah pada penciptaan dan perintah Allah, dan bisa juga kalian mengingkari hal tersebut. Jika kalian mengingkarinya berarti kalian telah mengingkari dan mendustakan semua kitab Allah Ta'ala, para Rasul Allah, akal, fitrah, dan perasaan. Selain itu, kalian juga telah mendustakan akal fikiran sendiri sebelum kedustaan kalian kepada para pemikir. Sesungguhnya pengingkaran terhadap hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah demikian jelasnya dalam penciptaan dan perintah Allah adalah sama dengan pengingkaran terhadap matahari, bulan, siang, dan malam. Jika kalian mengakui adanya hikmah Allah pada sebagian penciptaan dan perintah Allah, maka untuk itu perlu ditanyakan kepada kalian, mana menurut kalian yang lebih baik, adanya hikmah atau ketiadaannya? Jika kalian menjawab bahwa ketiadaannya lebih baik dari keberadaannya, maka yang demikian itu merupakan puncak kedustaan, dan itu merupakan suatu hal yang tidak mungkin terjadi. Dan jika kalian mengatakan bahwa keberadaannya lebih baik dan lebih sempurna, maka perlu dikatakan, apakah dia mampu mencapainya pada semua ciptaan dan hukumannya atau tidak. Jika kalian menjawab tidak mampu, maka kalian telah membawa sesuatu yang sangat berbahaya yang mengancam akal dan agama, dan kalian sendiri telah melepaskan akal dan pikiran kalian. Dan jika kalian mengatakan bahwa dia mampu melakukan hal tersebut, maka perlu juga dipertanyakan kepada kalian, jika dia mampu dan berkuasa atas segala sesuatu, dan keberadaan sesuatu itu lebih baik daripada ketiadaannya, maka mengapa kalian membolehkan penafian hal tersebut dari Allah? Jika pertanyaan tersebut kalian jawab, sesungguhnya kami menafikan hal tersebut karena kami tidak pernah menyaksikan hakikatnya yang sebenarnya. Maka perlu disampaikan, kalian benar, bahwa Allah Ta'ala akan menanyakan kalian terhadap semua yang telah kalian ingkarkan tersebut dari Allah. Keingkaran kalian itu hanya kalian sandarkan pada ketidakpengetahuan kalian terhadap hakikatnya, sedangkan kalian sendiri tidak cukup mau untuk menerima sabda para Rasul, sehingga kalian tetap mengingkari hal itu. Jawaban ke-9, para cerdik cendekiawan berpendapat dan bersepakat bahwa Tuhan jika melakukan beberapa perbuatan, maka akan tampak padanya hikmah Allah, dan perbuatan tersebut dilakukan benar-benar sempurna, serta sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang diharapkan. Kemudian jika mereka melihat perbuatan-perbuatan Allah itu terus-menerus demikian, lalu muncul di tengah-tengah mereka berbagai perbuatan Allah yang mereka tidak mengetahui hikmah yang terkandung di dalamnya, maka tidak ada jalan lain bagi mereka, kecuali hanya menerima semua hikmah yang mereka ketahui tersebut dan menyerahkan apa yang tidak mereka ketahui kepada yang lebih mengetahuinya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Demikianlah kami mendapatkan para pencari ilmu bersama guru mereka, bahkan para pengingkar hikmah Allah Ta'ala pun menempuh jalan yang sama seperti itu bersama syaikh dan para senior mereka, di mana jika mereka menghadapi beberapa persoalan yang kurang jelas, maka mereka akan mengatakan bahwa syaikh dan para senior mereka lebih mengetahui, karena mereka itu berada di atas kami dalam ilmu, pengetahuan, dan hikmah. Di hadapan mereka, kami hanya seperti seorang bayi bersama guru dan pengajarnya. Lalu mengapa mereka tidak menempuh jalan seperti itu ketika menghadapi masalah yang berkenaan dengan urusan Tuhan dan Pencipta mereka, yang hikmah Allah sudah sedemikian jelas dalam pandangan mata mereka? Jawaban ke-10, bahwa hikmah itu akan lebih sempurna dengan penciptaan hal-hal yang saling bertentangan dan bertolak belakang. Misalnya, ada malam dan siang, atas dan bawah, baik dan buruk, ringan dan berat, manis dan pahit, dingin dan panas, sakit dan nikmat, kehidupan dan kematian, penyakit dan obat. Penciptaan segala yang saling bertentangan tersebut merupakan titik penampakan hikmah, daya, kehendak, dan kekuasaan yang sempurna. Sifat Allah sebagai pemberi, pencegah bahaya, maha awal, maha akhir, maha mulia,
Maha menghinakan, Maha pemaaf, dan Maha penyantun menuntut adanya pengaruh dan akibat dari sifat tersebut. Jika sifat-sifat tersebut tidak ada pada makhluk Allah, maka tidak akan terlihat kesempurnaan sifat-sifat tersebut. Seandainya semua makhluk di dunia ini taat, tunduk, patuh, dan senantiasa memuji Allah Ta'ala, maka akan hilang pengaruh dari sifat-sifat Allah yang tinggi dan nama-nama Allah yang baik. Lalu bagaimana pengaruh sifat pemaafan, ampunan, perdamaian, balas dendam, tekanan, keadilan, dan hikmah yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya? Seandainya semua manusia ini dalam satu umat, niscaya hilanglah berbagai hikmah, tanda-tanda kekuasaan Allah, berbagai pelajaran dan tujuan yang terpuji dari penciptaan mereka itu, dan hilang pula kesempurnaan kekuasaan dan kebijakan Allah. Jika kebijakan dan tindakan seorang raja itu hanya terbatas pada satu sektor saja, maka yang demikian itu merupakan suatu bentuk kekurangan dari kekuasaan yang dimilikinya. Jadi, kesempurnaan kekuasaan itu berupa kekuasaan dan kemampuan mewujudkan pemberian dan penolakan, tempat yang rendah dan tempat yang tinggi, pahala dan siksaan, kemuliaan dan kehinaan, awalan dan akhiran, bahaya dan manfaat, penghususan yang ini atas yang itu, serta pengutamaan yang ini atas yang itu. Jika dia hanya dapat mewujudkan satu bentuk yang sama dan seirama, maka yang demikian itu bertentangan dengan hikmah Allah. Dia juga tidak membedakan antara dua hal yang sama, dan tidak menyamakan dua hal yang berbeda, bahkan dia sangat mencela perbuatan tersebut. Al-Quran cukup banyak mengangkat hal seperti itu, maka apakah Allah yang menciptakan itu sama dengan yang tidak dapat menciptakan apa-apa? Maka mengapa kalian tidak mengambil pelajaran? Surat An-Nahl ayat 17. Dia juga berfirman, Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun dan seorang yang kami beri rezeki yang baik dari kami. Lalu ia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan. Adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dan Allah membuat pula perumpamaan, dua orang laki-laki yang seorang bisu, tidak dapat berbuat sesuatu pun dan ia menjadi beban atas penanggungnya, kemana saja ia disuruh oleh penanggungnya itu, ia tidak dapat mendatangkan suatu kebajikan pun. Samakah orang itu dengan Tuhan yang menyuruh berbuat keadilan, dan dia berada pula di atas jalan yang lurus? Surat An-Nahl ayat 76. Demikian juga firman Allah, apakah kalian wahai orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah pada waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat serta mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran, surat Al-Zumar ayat 9. Juga firman Allah yang ini, dan tidaklah sama orang yang buta dengan yang melihat, tidak juga sama gelap gulita dengan cahaya, dan tidak pula sama yang teduh dengan yang panas, serta tidak pula sama orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Sesungguhnya Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang dikehendaki Allah dan kalian sekali-kali tidak sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengarnya. Surat Fathir ayat 19-22. Serta firman Allah yang lain, perbandingan kedua golongan itu, orang-orang kafir dan orang-orang mukmin, seperti orang buta dan tuli dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Adakah kedua golongan itu sama keadaan dan sifatnya? Maka tidakkah kalian mengambil pelajaran dari perbandingan tersebut? Surat Hud ayat 24. Dan masih banyak lagi ayat-ayat lain yang membahas hal tersebut. Jawaban ke-11, di antara nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada yang saling berpasang-pasangan. Misalnya, Al-Mu'izz, yang memuliakan, dan Al-Mudzil, yang menghinakan, Al-Hafid, yang rendah, Al-Rafi, yang tinggi, Al-Muti, yang memberi, dan Al-Mani, yang menolak.
Juga sifat-sifat Allah yang saling bertolak belakang, misalnya keridaan dan kemurkaan, kecintaan dan kebencian, pemaafan dan balas dendam. Yang demikian itu merupakan sifat kesempurnaan. Kalau bukan sifat kesempurnaan, niscaya Allah Azza wa Jalla tidak akan menyifati dirinya dengan sifat-sifat tersebut, dan tidak pula memberi nama pada diri Allah sendiri dengan nama-nama tersebut. Jawaban ke-12, di antara nama yang disandang Allah adalah Al-Mulk. Makna Al-Mulk, kekuasaan, yang sebenarnya hanya berada di tangan Allah dari semua sisi. Sifat inilah yang mengharuskan adanya sifat-sifat kesempurnaan lainnya. Karena suatu hal mustahil kekuasaan yang sebenarnya itu ditetapkan bagi yang tidak mempunyai kehidupan, daya, kehendak, pendengaran, penglihatan, ucapan, dan perbuatan yang bersifat pilihan. Dan bagaimana mungkin sesuatu yang tidak memerintah dan tidak pula menyuruh, juga tidak memberi pahala dan siksaan, tidak memberi dan tidak menolak, tidak memuliakan dan tidak menghinakan dan tidak pula memuliakan, akan ditetapkan sebagai pemegang kekuasaan yang sebenarnya. Dan penguasa macam apa yang tidak berbuat sama seperti itu? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak menyandang kekuasaan tersebut, karena Dia dapat berbuat apa saja yang dikehendaki Allah. Selain itu, Dia juga mempunyai segala sesuatu yang tiada dimiliki oleh siapapun juga. Yang ke-13, bahwa kesempurnaan kekuasaan Allah senantiasa Dia baringkan dengan pujian untuk Allah. Hanya Allah Azza wa Jalla yang mempunyai semua kekuasaan dan pujian. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam sebuah surat di dalam Al-Quran, segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah. Hanya Allah yang mempunyai semua kekuasaan dan puji-pujian. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, Surat Al-Taghabun ayat 1. Dalam hal ini, manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Pertama, para Rasul Allah dan juga para pengikutnya menetapkan kekuasaan dan pujian itu hanya milik Allah. Kelompok inilah yang menetapkan bagi Allah takdir, hikmah, serta berbagai nama dan sifat, serta menyucikan Allah dari berbagai kekurangan dan penyerupaan dengan makhluknya. Kelompok kedua adalah yang menetapkan bagi Allah kekuasaan semata dan menghilangkan hakikat pujian dari Allah. Mereka inilah penganut paham Jabariyah yang menafikan, menolakkan hikmah dan taklil alasan. Juga mereka yang mengatakan bahwa berbagai kemungkinan terjadi pada diri Allah Ta'ala, bahkan menurut mereka, mungkin saja Allah Ta'ala berbuat hal yang buruk. Sehingga ada kemungkinan juga Dia akan mengazab para malaikat, nabi dan rasul, serta orang-orang yang menaati Allah. Di sisi lain, Dia akan memuliakan iblis dan bala tentaranya, dan menjadikan mereka di atas para wali Allah berada di dalam kenikmatan yang abadi. Bahkan lebih dari itu, Dia juga akan menyuruh hamba-hamba Allah untuk menyembah berhala, menyuruh mereka berbuat dusta, keji, mungkar, pertumpahan darah, merampas harta milik orang lain, serta melarang berbuat baik dan jujur. Dan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla itu sama sekali tidak mengandung kebaikan bagi hamba-hamba Allah, dan apa yang dilarang Allah tidak mengandung keburukan. Dan demikian seterusnya. Demikian itulah orang-orang itu menghilangkan pujian yang memang menjadi hak Allah yang sebenarnya. Di mana mereka hanya menetapkan kekuasaan untuk Allah dan tidak memberikan pujian kepada Allah. Kelompok ketiga menetapkan bagi Allah semacam pujian dan menghilangkan kesempurnaan kekuasaan Allah. Mereka itu adalah kelompok Qadariyah yang menetapkan bagi Allah satu macam hikmah yang dengan itu mereka bermaksud menafikan kesempurnaan kekuasaan Allah. Sebenarnya, mereka sama sekali tidak memberikan ketetapan apapun, karena hikmah yang mereka tetapkan ini mereka kembalikan kepada makhluk, dan tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kekuasaan yang mereka tetapkan, pada dasarnya mereka menegaskan penagihannya. Jadi, menurut mereka, Allah Ta'ala tidak mempunyai sifat, kehendak, tidak berbuat, tidak dapat berbicara, mendengar, melihat, cinta, dan tidak juga benci.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala terlalu besar dan tinggi dari yang demikian itu. Yang ke-14, sekedar adanya perbuatan tanpa adanya tujuan, hikmah, dan kemaslahatan yang dimaksudkan oleh pelaku, maka tidak mengharuskan adanya pujian meskipun kemaslahatan itu terwujud tanpa adanya tujuan dari pelaku. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Tetapi pelaku yang memaksudkan perbuatan untuk suatu hikmah dan tujuan terpuji, sedang ia tidak mampu mengimplementasikan kehendaknya, maka ia lebih berhak mendapatkan pujian daripada orang yang mampu yang tidak berbuat untuk suatu hikmah, kemaslahatan, dan tujuan kebaikan. Demikian yang terjadi di antara umat manusia. Sedangkan pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memenuhi langit dan bumi serta seisinya. Pujian Allah itu telah menyebar di langit, bumi, dunia, akhirat. Dan pujian Allah meluas seluas ilmu Allah. Hanya milik Allah pujian yang sempurna dari semua makhluk Allah. Tidak ada suatu ketentuan pun yang ditetapkan melainkan Dia berhak mendapatkan pujian. Langit dan bumi ini tidak akan pernah berdiri kecuali dengan pujian Allah. Apa yang ada di alam ini tidak akan berubah dari suatu kondisi ke kondisi yang lain melainkan dengan pujian Allah. Penghuni surga tidak akan menempati surga dan tidak pula penghuni neraka menghuni neraka melainkan dengan pujian Allah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Hasan rahimahullahu, para penghuni neraka menempati neraka sedangkan pujian untuk Allah senantiasa berkumandang dalam hati mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab Allah, mengutus para Rasul Allah, mematikan dan menghidupkan semua makhluk Allah dengan disertai pujian Allah. Oleh karena itu, Dia telah memuji dirinya sendiri atas ketuhanannya yang komprehensif. Dan untuk semuanya itu, maka, segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, Surat Al-Fatihah ayat 1. Dan Allah Azza wa Jalla juga telah memuji dirinya sendiri atas penurunan semua kitab Allah, yaitu melalui firman Allah berikut ini, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Alkitab kepada hamba Allah dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya, Surat Al-Kahfi ayat 1. Ia juga telah memuji dirinya atas penciptaan langit dan bumi, yaitu melalui firman Allah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, mengadakan gelap dan terang, namun orang-orang yang kafir mempersekutukan sesuatu dengan Tuhan mereka, Surat Al-An'am ayat 1. Dan atas kesempurnaan kekuasaan Allah, Dia memuji dirinya juga, yaitu pada firman Allah ini, segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Dan bagi Allah pula segala puji di akhirat. Dan Dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui, Surat Saba, ayat 1. Selain itu, Allah telah memuji dirinya atas semua waktu dan tempat serta seluruh ungkapan dan kata-kata, maka bertasbihlah kepada Allah pada waktu kalian berada di petang hari dan pada saat kalian berada pada waktu subuh. Dan bagi Allah segala puji di langit dan di bumi serta pada waktu kalian berada pada petang dan pada saat kalian berada di waktu zuhur. Surat Al-Rum ayat 17-18. Bagaimana mungkin Dia tidak berhak mendapatkan pujian atas semua penciptaannya, sedangkan Dia itu adalah Tuhan, yang menciptakan segala sesuatu, yang Dia ciptakan dengan sebaik-baiknya. Dan yang telah memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunan dari saripati air yang hina air mani, Surat Al-Sajdah ayat 7-8. Dia pula Tuhan yang telah mengokohkan semua ciptaannya, maka demikianlah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan, Surat Al-Naml ayat 88. Dengan demikian, semua perintah Allah itu mengandung hikmah, rahmat, keadilan, dan kemaslahatan. Sedangkan semua apa yang dilarang Allah itu pasti mengandung keburukan dan kehancuran. Dan semua pahala yang diberikan Allah mengandung rahmat dan kebaikan. Sedangkan siksaan Allah mengandung keadilan. Maka hanya milik Allah segala macam pujian. Hanya milik Allah pula semua kekuasaan dan kerajaan,
dan hanya di tangan Allah semua kebaikan itu berada. Kepada Allah segala sesuatu itu akan kembali. Jadi, setiap kali pelaku itu memberikan hikmah yang besar, maka semakin besar pula hak pujian untuk Allah. Dan jika perbuatan pelaku itu tidak mengandung hikmah sama sekali, maka semua perbuatannya itu tidak berhak mendapatkan pujian meski hanya sedikit. Yang ke-15, diwajibkan kepada semua makhluk Allah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Dia sangat menyukai rasa syukur yang dipanjatkan kepadanya. Kewajiban bersyukur kepada Allah lebih jelas dan nyata daripada segala bentuk kewajiban. Dengan demikian, bersyukur kepada Allah merupakan sesuatu yang paling dicintai dan disukai Allah serta sesuatu yang berpahala paling besar. Allah Azza wa Jalla telah menciptakan segala sesuatu, menurunkan kitab-kitab Allah, serta menetapkan semua syariat Allah. Dan semuanya itu menuntut penciptaan sebab yang dengannya syukur lebih sempurna. Jika seseorang, baik kaya maupun miskin, mukmin maupun kafir mengetahui keagungan syukur kepada Allah Azza wa Jalla serta mengetahui nilai nikmat yang telah diberikan kepadanya, dan segala keistimewaan yang telah diberikan kepadanya atas orang lain, maka akan bertambah pula rasa syukur, tunduk, dan pengakuan atas nikmat Allah. Dalam bab Al-Zuhud, Imam Ahmad meriwayatkan, bahwa Musa, alaihi salam pernah bertanya, "Ya Tuhanku, apa engkau menyamaratakan di antara hamba-hambamu?" Tuhan menjawab, "Sesungguhnya aku lebih menyukai untuk disyukuri." Jika ada yang mengatakan, merupakan suatu hal yang mungkin bagi Allah Azza wa Jalla untuk menyamaratakan di antara mereka dalam hal nikmat dan juga rasa syukur, sebagaimana yang telah dilakukan Allah terhadap para malaikat. Maka untuk hal itu dapat dikatakan, jika dia melakukan hal tersebut, maka hasil dari rasa syukur itu merupakan hal yang lain selain apa yang telah dihasilkan dari Allah. Rasa syukur yang diberikan atas pengutamaan dan penghususan lebih tinggi dan lebih afdal daripada yang lainnya. Oleh karena itu, para malaikat pun langsung bersyukur, tunduk, dan merasa hina diri atas keagungan Allah setelah mereka menyaksikan apa yang terjadi pada diri iblis. Yang demikian itu merupakan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, rasa syukur para nabi dan pengikutnya setelah mereka menyaksikan kekalahan dan kehancuran musuh-musuh mereka serta balasan dan kebinasaan yang ditimpakan Allah Ta'ala atas musuh-musuh mereka tersebut merupakan sesuatu yang paling tinggi dan sempurna. Demikian juga rasa syukur yang dipanjatkan oleh para penghuni surga di surga, sedang mereka menyaksikan penyiksaan yang ditimpakan kepada musuh-musuh Allah yang mendustakan para Rasul Allah serta menyekutukan Allah. Sehingga dengan demikian tidak diragukan lagi bahwa rasa syukur, kerelaan, dan kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih lengkap dan agung dari apa yang jika ditakar dengan penyatuan semua nikmat yang diberikan kepada seluruh makhluk Allah. Jadi, kecintaan yang dihasilkan dari para wali Allah, keridaan dan rasa syukur yang dipanjatkan kepada Allah di tengah-tengah mereka yang ingkar dan durhaka kepada Allah merupakan suatu hal yang lebih lengkap dan sempurna. Seandainya Allah Azza wa Jalla tidak menciptakan hal yang buruk, maka tidak akan pernah diketahui kebaikan dari keindahan dan kecantikan. Dan jika Dia tidak menciptakan kegelapan, niscaya tidak akan pernah diketahui fadilah dari cahaya. Seandainya Allah Ta'ala tidak menciptakan berbagai macam penyakit, niscaya tidak akan diketahui nilai sehat. Dan jika tidak ada neraka jahim, niscaya tidak akan pernah diketahui nilai surga. Dan karena itu, orang yang paling mengetahui nilai nikmat Allah Azza wa Jalla adalah orang yang merasakan dan mendapatkan musibah dan cobaan. Dan orang yang paling mengetahui nilai kekayaan adalah orang yang benar-benar dihimpit oleh kemiskinan dan kekurangan. Seandainya, manusia ini secara keseluruhan diciptakan dalam bentuk yang cakep dan cantik, niscaya tidak akan pernah diketahui nilai keindahan dan kecantikan. Dan jika manusia ini diciptakan dalam keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, niscaya tidak akan pernah diketahui nilai iman dan kenikmatannya. Maka Maha Tinggi dan Suci Allah Ta'ala,
Tuhan yang dalam ciptaan dan perintah Allah mengandung berbagai hikmah yang sangat besar dan nikmat yang sangat mahal nilainya. Yang ke-16, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala harus disembah melalui berbagai macam ibadah. Di antaranya berwujud cinta dan benci karena Allah, jihad di jalan Allah, pengerahan segala sesuatu baik moral maupun material untuk mencapai keridaan Allah dan melawan semua musuh Allah. Segala bentuk ubudiyah, memperhambakan diri kepada ibadah, tersebut merupakan ibadah yang paling tinggi tingkatannya dan merupakan hal yang paling disukai Allah. Para wali Allah telah mendekatkan diri dengan berjihad di jalan Allah untuk memerangi, menghinakan, dan mengalahkan semua musuh-musuh Allah, serta menutup semua jalan mereka. Sehingga dengan demikian itu akan tinggi kalimat Allah atas kalimat kebatilan dan kesesatan. Kalau bukan atas kebatilan, kekufuran, dan kemusyrikan, lalu di atas apa kalimat dan dakwah, Allah itu meninggi. Karena ketinggian sesuatu mengharuskan adanya sesuatu yang dibawahinya. Yang ke-17, di antara bentuk penyembahan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemerdekaan budak, pengeluaran sedekah, pengutamaan orang lain, pemberian maaf, sabar, penahanan amarah, dan lain sebagainya yang tidak akan sempurna kecuali dengan adanya kaitan dan sebabnya. Kalau bukan karena kekufuran, niscaya tidak akan tercapai bentuk ubudiyah, artinya memperhambakan diri kepada ibadah, pemerdekaan. Jadi, pemerdekaan merupakan bagian dari pengaruh kekufuran. Dan kalau bukan karena kezaliman dan permusuhan, niscaya tidak akan tercapai ubudiyah, memperhambakan diri kepada ibadah, dalam bentuk kesabaran, pemaafan, dan penahanan amarah. Kalau bukan karena kemiskinan dan kebutuhan, niscaya ubudiyah, memperhambakan diri kepada ibadah, dalam bentuk sedekah tidak akan tercapai. Dengan demikian, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyamaratakan di antara hamba-hamba Allah, niscaya semua bentuk ibadah yang merupakan bentuk ibadah yang paling dicintai Allah tersebut, niscaya hal itu tiada akan punya arti, dan karenanya pula Dia menciptakan jin dan manusia. Karenanya juga, Dia menetapkan berbagai macam syariat, peraturan agama, menurunkan semua kitab Allah, mengutus semua Rasul Allah, serta menciptakan dunia dan akhirat. Dan demikian itulah salah satu bentuk dari sifat kesempurnaan Allah. Seandainya Dia tidak menentukan berbagai sebab tercapainya semua bentuk ibadah tersebut, niscaya lenyaplah kesempurnaan sifat Allah tersebut. Ke-18, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat bahagia atas taubat yang dilakukan oleh hamba Allah. Kebahagiaan tersebut tergantung pada taubat yang dilakukan hamba Allah atas berbagai dosa yang dilakukannya. Tidak diragukan lagi bahwa keberadaan kebahagiaan itu lebih sempurna daripada ketiadaannya. Mengenai hal tersebut di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan melalui hadis syahih di mana beliau bersabda, seandainya kalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan pergi bersama kalian dan mendatangi suatu kaum yang berbuat dosa lalu mereka memohon ampunan kepadanya, dan kemudian Dia pun memberikan ampunan kepada mereka. Jika Allah Azza wa Jalla tidak menetapkan perbuatan dosa dan kemaksiatan, lalu kepada siapa Dia akan memberikan ampunan dan dari siapa pula Dia akan menerima taubat, serta kepada siapa pula Dia akan menganugerahkan maafnya, dan memberikan fadilah dan kemuliaan Allah. Dia sangat luas pengampunannya. Bagaimana mungkin ampunan itu akan terrealisir tanpa adanya orang yang memohon ampunan dan bertaubat serta perbuatan dosa yang telah diperbuat? Oleh karena itu, dalam mengerjakan tawaf, sebagian orang berdoa, "Ya Allah, lindungilah aku dari berbagai perbuatan maksiat." Doa tersebut selalu diulang-ulangnya, hingga dalam tidurnya dikatakan, "Engkau telah memohon perlindungan kepadaku, dan hamba-hambaku juga memohon perlindungan kepadaku. Jika aku berikan perlindungan kepada kalian dari perbuatan maksiat, maka kepada siapa aku akan memberikan ampunan, dan dari siapa taubat akan aku terima, serta kepada siapa aku akan memberikan maaf." Kalau bukan karena taubat merupakan suatu hal yang paling disukai Allah,
niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan diuji dengan perbuatan dosa. Yang ke-19 menjelaskan, dalam kekufuran dan kemusyrikan yang dilakukan terhadap Allah telah diberikan tanda-tanda yang sangat jelas, yang tanpa tanda-tanda tersebut, kekufuran dan kemusyrikan itu tidak akan terjadi. Seandainya kaum Nabi Nuh tidak kufur, niscaya tidak akan tampak tanda-tanda angin taupan. Dan jika seandainya kaum Ad tidak kafir, niscaya tidak akan tampak tanda-tanda angin yang dahsyat yang memporak-porandakan segala sesuatu yang ada pada saat itu. Dan jika kaum Nabi Soleh tidak kafir, maka tidak akan tampak tanda-tanda kehancuran mereka. Dan seandainya Fir'aun tidak kafir, niscaya tidak akan tampak tanda-tanda dan berbagai keajaiban yang diperbincangkan semua umat itu terjadi. Hanya orang-orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendapatkan petunjuk, dan mereka yang menyimpang dari kebenaran dan tanda-tanda yang terang akan tersesat. Penentangan terhadap para Rasul Allah Ta'ala, penyanggahan terhadap alasan mereka, serta penghancuran mereka oleh Allah merupakan tanda kebenaran para Rasul yang paling jelas. Kalau bukan karena kedatangan orang-orang musyrik dengan baja, besi, duri, dan berbagai rintangan pada peristiwa Perang Badar, niscaya tidak akan terlihat tanda yang sangat jelas yang memperlihatkan keimanan, petunjuk, dan kebaikan, yang tanpanya semuanya itu tidak akan pernah tercapai. Berapa banyak orang-orang yang berakal telah dibukakan pintu yang menghantarkan mereka kepada petunjuk dan keimanan. Berapa banyak hikmah Allah Azza wa Jalla yang terkandung dalam tanda-tanda kekuasaan Allah yang dengannya semua musuh Allah diuji dan para wali Allah dimuliakan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah memerintahkan Rasul Allah untuk mengingatkan umatnya akan hal itu, di mana Dia berfirman dalam sebuah surat, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami, dan kami perintahkan kepadanya. Keluarkanlah kaummu dari gelap gulita menuju kepada cahaya terang benderang dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah akan nikmat Allah atas kalian ketika Dia menyelamatkan kalian dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menyiksa kalian dengan siksa yang pedih, mereka menyembelih anak laki-laki kalian, membiarkan hidup anak-anak perempuan. Dan pada yang demikian itu terdapat cobaan yang besar dari Tuhan kalian." Surat Ibrahim ayat 5-6. Dengan demikian itu, Musa alaihissalam telah mengingatkan mereka akan hari-hari, nikmat, dan penyelamatan yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla dari musuh-musuh mereka serta pembinasaan musuh-musuh mereka tersebut sedang mereka menyaksikan dengan mata mereka sendiri. Dengan peringatan, rasa syukur, kecintaan, pengagungan, dan pemuliaan terhadap Allah tersebut, maka mereka terselamatkan dari penyembelihan generasi penerus mereka. Dan dengan demikian itu pula mereka sampai kepada gelapnya penyembahan terhadap Fir'aun. Dan rasa sakit yang dirasakan kedua orang tua ketika menyembelih anaknya lebih ringan daripada rasa sakit yang diakibatkan oleh penyembahan terhadap Fir'aun dan para pengikutnya. Dengan demikian itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak memperlihatkan ayat Allah yang paling agung kepada hamba-hamba Allah, yaitu pemeliharaan Musa oleh Fir'aun sendiri di bawah perlindungannya, tidur dan bermain bersamanya di rumah megahnya. Betapa banyaknya hikmah, kemaslahatan, rahmat, dan hidayah yang terdapat pada tanda kekuasaan Allah dalam peristiwa tersebut. Demikian juga tanda-tanda yang diperlihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri Yakub dan Yusuf. Semua keajaiban, hikmah, kemaslahatan, dan manfaat yang terdapat pada kisah keduanya, di mana hal itu tidak akan terjadi tanpa adanya sebab yang padanya terdapat penderitaan dan kesedihan yang dialami oleh Yakub dan Yusuf. Kemudian semua penderitaan dan kesedihan tersebut berubah menjadi kemaslahatan yang melenyapkan penderitaan mereka secara keseluruhan. Lalu berapa banyak manfaat dan nilai yang diperoleh oleh orang-orang yang mengenal dan mengetahui sifat dan nama Allah Ta'ala serta Rasul-Rasul Allah melalui kisah tersebut.
Demikian juga penderitaan yang dialami oleh Ayub. Berapa banyak manfaat dan hikmah yang diperoleh manusia dari penderitaannya itu, yang akhirnya lenyap dan berganti menjadi kesembuhan dan kenikmatan. Sebab yang tidak menyenangkan itulah yang merupakan jalan yang menghubungkan kepada kenikmatan tersebut. Demikian juga berbagai sebab yang menjadikan Nabi Ibrahim Khalilullah tidak merasakan panas api, bahkan panas api terasa dingin olehnya dan menjadi penyelamat dirinya dari kekufuran dan kemusyrikan kaumnya. Hal itu menjadi ayat, alasan, dan ibrah, pelajaran, bagi umat-umat terdahulu dan yang hidup berikutnya. Berapa banyak hikmah, kenikmatan, rahmat, dan alasan yang nyata yang terdapat pada ayat tersebut. Seandainya tidak ada sebab-sebab itu, maka hikmah, kemaslahatan, dan berbagai ayat itu tidak akan pernah ada. Hikmah dan kesempurnaan Allah menolak hal tersebut. Namun demikian, manusia ini, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini, sesungguhnya manusia itu teramat zalim dan teramat bodoh. Surat Al-Ahzab ayat 72. Maksudnya, zalim terhadap diri mereka sendiri dan bodoh akan Tuhan, keagungan, kebesaran, hikmah, dan kekokohan ciptaan Allah. Betapa besar hikmah yang dikandung pada pengusiran Rasulullah dari Mekah, dan kedatangan beliau kembali ke sana pada tahun berikutnya bersama kaum muslimin. Dan kalau bukan karena perlawanan terhadap sihir yang dilakukan oleh Musa, alaihissalam berupa pelemparan tongkat dan tali temali yang langsung disaksikan banyak orang, niscaya tidak akan tampak ayat yang terdapat pada tongkat Musa, alaihissalam, sehingga tongkatnya itu melenyapkan semua tongkat dan tali temali yang mereka lemparkan. Oleh karena itu, Musa menyuruh mereka melemparkan tongkat dan tali temali terlebih dahulu, untuk berikutnya ia pun melemparkannya. Dan di antara kesempurnaan penampakan tanda-tanda kekuasaan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keagungan ketentuan Allah, dan kebesaran hikmah Allah adalah penciptaan Jibril, alaihissalam, yang merupakan ruh paling baik, suci, dan mulia, yang ia terbang kepada setiap petunjuk, kebaikan, dan keimanan. Demikian juga penciptaan ruh yang berseberangan dengan malaikat, yaitu ruh terlaknat yang terdapat pada diri iblis, yang merupakan ruh paling buruk, najis, dan jahat, yang ia merupakan sesuatu yang mengundang kepada segala bentuk keburukan. Di antara wujud kesempurnaan takdir dan hikmah Allah adalah Dia menciptakan cahaya dan kegelapan, langit dan bumi, surga dan neraka. Juga penciptaan Sidratul Muntaha dan pohon zakum, malam Lailatul Qadar dan malam wabah, malaikat dan syaitan, orang-orang mukmin dan orang-orang kafir, orang-orang baik dan orang-orang jahat, panas dan dingin, penyakit dan obat, kenikmatan dan kesengsaraan, kebahagiaan dan kesedihan. Seandainya tidak syaitan, hawa nafsu, dan amarah tidak diciptakan, niscaya ibadah dalam wujud kesabaran, melawan hawa nafsu dan syaitan tidak akan pernah terwujud. Dan seandainya tidak ada orang-orang kafir, niscaya tidak akan terwujud ibadah jihad. Yang ke-20 menjelaskan bahwasanya telah menjadi ketetapan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kebahagiaan, kenikmatan, dan kesenangan itu tidak akan tercapai kecuali setelah melalui kesengsaraan dan penderitaan. Dan semuanya itu tidak akan pernah diperoleh kecuali setelah menempuh jalan yang tidak menyenangkan dan kesabaran. Oleh karena itu, jalan menuju surga itu diliputi dengan berbagai hal yang tidak menyenangkan dan memberatkan, sedangkan jalan menuju neraka diliputi berbagai hal yang menyenangkan dan menarik hati. Oleh karena itu, kelengahan hati Adam telah mengeluarkannya dari surga. Lalu hikmah Allah Azza wa Jalla menetapkan, tidak seorang pun diperkenan memasuki surga melainkan setelah bersusah payah dan menjalani berbagai macam kesulitan. Dan Allah Ta'ala tidak mengeluarkan Adam, alaihissalam dari surga melainkan agar ia dapat masuk ke dalamnya dengan sepenuhnya. Betapa mudah dan menyenangkan masuknya Rasulullah ke kota Mekah setelah sebelumnya beliau diusir dan diasingkan. Dan betapa menyenangkannya, istirahat dan kelezatan yang dirasakan orang-orang yang beriman di surga setelah sebelumnya mereka mengalami berbagai kesulitan dan penderitaan.
Dan betapa senangnya orang yang diberikan keselamatan setelah sebelumnya diberikan berbagai macam ujian dan cobaan, diberikan kekayaan setelah sebelumnya hidup dalam kemiskinan, diberikan petunjuk setelah sebelumnya berada dalam kesesatan. Hikmah Allah Azza wa Jalla menetapkan bahwa berbagai hal yang tidak menyenangkan menjadi penyebab kenikmatan dan kelezatan serta kebaikan. Sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala berikut ini, diwajibkan atas kalian berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kalian benci. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal ia sangat baik bagi kalian. Dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal ia sangat buruk bagi kalian. Allah mengetahui, sedang kalian tidak mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 216.